ada yang percaya dengan sebaran fitnah soal tenaga kerja dari Tiongkok yang katanya sampai 10 juta, nggak ada. Selamat malam, saya Ari Widiardi. Keberadaan para tenaga kerja asing di Indonesia merupakan suatu fakta yang tidak bisa dibantah. Sebagian besar, umumnya mereka berasal dari negeri tirai bambu. Dan keberadaan para pekerja kasar asal Cina juga rasanya sulit untuk dibantah. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana cara mereka masuk ke negara kita? Caranya ilegal atau legal? Itulah yang akan kami ungkap, akan kami bahas di Benang Merah malam hari ini. Nanti salah seorang misteri guest kami akan memaparkan dan menceritakan kepada Anda bagaimana cara ia berhubungan langsung dengan para orang-orang asing, diantaranya adalah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Saya perkenalkan terlebih dahulu 3 orang narasumber saya malam hari ini. Yang pertama, Dirjen Imigrasi Pak Roni Sompi. Selamat malam Pak Roni. Selamat malam. Kemudian di sebelahnya ada Pak Maruli Tambunan, Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan. Selamat malam Pak Maruli. Selamat malam, selamat malam. Kemudian di sebelahnya ada Mas Jumhur Hidayat, beliau adalah mantan Kepala BNP 2 TKI yang sekarang Ketum FSPMI. Selamat malam Mas Jumhur. Selamat malam Mas Ari. Ya. Seperti biasa, sebut saja misteri guest kita malam hari ini dengan sebutan namanya Tony. Saya mau sapa Mas Tony. Mas Tony, selamat malam. Selamat malam Bapak. Mas Tony, apakah Anda kerap berhubungan atau berkaitan untuk memasukkan para tenaga kerja asing ke Indonesia? Sering sekali Pak. Bisa Anda cerita bagaimana cara mereka masuk dan bagaimana cara Anda melakukan itu beroperasi? Kalau saya ini kan sindikat ya Pak. Jadi saya ini bawahan gitu kan. Karena ada juga bos saya itu AL ya. Jadi perintahkan saya itu cuma jemput di bandara. Habis begitu setelah dijemput di bandara, itu langsung diantar ke apartemen, kalau enggak rumah-rumah yang sudah disewa. Jadi setelah itu orang itu nanti bisa juga langsung ke perusahaan-perusahaan yang memang sudah dipesan. Jadi kalau masuk ke Indonesia itu ada telek visa yang memang bagian-bagian seperti orang-orang yang memang sudah di sini ada kayak visa-visa on travel itu dia masuk. Setelah dia masuk nanti telek visanya dipesan, habis itu langsung nanti dikirim lagi. Setelah sampai dikirim lagi nanti bisa ke sini. Jadi dia menggunakan visanya visa turis. Setelah sampai di sini pakai visa turis itu mereka langsung bisa kerja. Sebagian besar orang-orang yang Anda masukkan itu, apakah mereka berasal dari negara Cina? Mayoritas Pak. Mayoritas? Mayoritas negara Cina. Karena bos saya juga memang yang sudah di ini itu mayoritas orang Cina Pak. Okay. Kalau sekali Anda masuk mengurusi itu, berkelompok atau masing-masing individu-individu masuk satu persatu? Dia itu pakai model kayak biro jasa gitu Pak. Jadi biro jasa yang sudah itu dia udah punya perusahaan gitu Pak. Ada juga yang perusahaannya itu yang masih aktif, ada juga yang memang dia pakai perusahaan bodong gitu Pak. Jadi biro jasanya itu maksudnya? Iya. Oke. Dan itu juga orang imigrasi itu tahu kalau memang itu juga masuknya begitu. Dia itu ada perusahaan yang bodong yang memang ya ditutup-tutupi lah, ya kan. Supaya ini juga mempermudah kan gitu Pak. Oke. Pak Roni ada komentar terkait apa yang disampaikan oleh Mas Tony? Ya, kalau kita menyimak dari penjelasannya Mas Tony ini, bahwa orang asing yang dijemput oleh beliau itu juga masuknya kan legal. Kalau dia dijemput dari bandara atau di pelabuhan, karena pasti melalui tempat pemeriksaan keimigrasian.
di bandara atau di pelabuhan. Nah, apakah dia menggunakan ya visa untuk kerja atau visa untuk kunjungan? Tergantung Mas Tony taunya seperti apa ya. Nah, kemudian ketika dibawa ke tempat penampungan di hotel ataupun di apartemen, ya sebagaimana yang beberapa kali ditangkap oleh imigrasi maupun juga kepolisian atau gabungan dengan kepolisian dengan TNI, beberapa kali kan kita menangkap ada cyber crime, pelaku cyber crime di hotel, di ruko dan sebagainya. Itu juga merupakan bagian dari penampungan itu, kemungkinan sambil menunggu untuk penempatan. Jadi upaya-upaya untuk mencegah berlanjutnya kegiatan itu sampai ke tempat mereka atau siapa yang pesan, itu sudah kita lakukan dan sangat bergantung kepada informasi. Kalau seperti penjelasannya Mas Tony, kemungkinan diketahui oleh orang imigrasi, bisa saja kalau memang ada anak buah saya yang mengetahui ataupun terlibat, nah tolong diberikan informasi. Nah ini kan yang perlu kita kuatkan adalah bagaimana kita berbagi informasi tanpa mengorbankan pemberi informasi. Baik, coba kita tanya. Mas Tony tadi menyimak ya, Iya, ucapan obrolan tadi dengan Pak Roni. Jadi pertanyaan saya mau memperjelas nih, mereka itu masuknya ilegal yang Anda urus nih, atau legal, atau dua-duanya? Kalau masuk ke Indonesia itu ya ilegal Pak, karena di sini kan dia juga hitungannya kalau memang dia sebagai menggunakan visa turis dan di sini dia turis, itu kan berarti dia bukan hanya pelancong, tapi kan di sini ada juga dia melakukan observasi kerja, ya kan? Jadi yang seharusnya mereka kan tidak bekerja Pak. Ya setahu saya mereka memang di sini ikut kerja, kan setelah ditampung nanti ada beberapa perusahaan yang minta gitu kan, itu baru nanti didistribusikan ke perusahaan-perusahaan itu Pak. Jadi mereka memanfaatkan visa bebas kunjungan? Betul Pak, ya kan dari itu karena itu kan batasnya bisa diperpanjang begini gitu Pak. Sekarang saya mau perjelas, tadi Anda katakan bahwa orang imigrasi tahu, tadi Pak Sompi juga mempertanyakan itu. Maksudnya tuh gimana? Orang imigrasi tahu tuh maksudnya apa? Ya kalau dari pihak keimigrasian sebenarnya tahu ya kan. Tetapi kan Nggak taunya bahwa, tahu apa? Tahu mereka masuk, tahu mereka ilegal, atau tahu apa? kalau dari pihak imigrasi nggak tahu kalau itu legal, tahunya kan mereka ada yang masuk gitu kan. Makanya kan banyak dilakukan operasi-operasi itu sendiri kan, karena dari pihak imigrasi tahunya ya bahwa mereka itu turis, tapi di sini kan kerja. Oke. Di segmen berikutnya kita akan bicara soal para orang asing ini yang masuk kemudian menjadi tenaga kerja. Nanti Pak Maruli, ada Mas Jumur juga akan memaparkan seperti apa kondisi saat ini. Tetap bersama Benang Merah, kami kembali saat ini. Kembali bersama Benang Merah, saya mau ke Pak Maruli. Pak Maruli, tadi ada penjelasan dari Mas Tony bahwa beberapa klien dia adalah masuk melalui visa turis, memanfaatkan bebas kunjungan visa, tapi kemudian menjadi pekerja. Nah, bukankah ini yang sekarang sedang diributkan? Kemarin juga kalau nggak salah Pak Menteri juga sidak menemukan beberapa masalah di sana. Ya, baik. Terima kasih. Sebenarnya pada prinsipnya, umumnya, itu adalah izin mendahului orang. Jadi dapat izin dulu. Jadi kalau biasanya untuk mendapatkan izin mempergunakan tenaga kerja asing, itu diberikan kepada si sponsorship, yaitu perusahaan. Jadi dia membuat suatu rencana penggunaan tenaga kerja asing, karena biasanya kan mereka menggunakan untuk, misalnya untuk meningkatkan produksi, ekspor, lalu mendapatkan IMTA, baru nanti mendapatkan ITAS, seperti itu. Itu adalah suatu proses yang seperti itu. Nah, memang mungkin ya ada yang seperti itu, tetapi pada umumnya adalah bagaimana
pemberian daripada izin itu mendahului orang. Jadi sebelum ada orangnya, harusnya izinnya dulu yang diperoleh, seperti itu. Dan biasanya juga memang yang mendapatkan itu memang bukan orangnya, Pak. Jadi sebenarnya orangnya itu orang sering salah mungkin ya, bahwa yang mendapatkan izin adalah orang, padahal yang mendapatkan izin mempergunakan adalah perusahaan. Jadi memang perusahaan yang bertanggung jawab. Nah, dalam kaitannya dengan ini, memang ini suatu yang aneh juga, bahwa memang perusahaan tuh membutuhkan orang. Biasanya kalau membutuhkan orang, itu adalah membutuhkan orang yang skill, yang ahli, yang profesional. Jadi kalau dari data-data kita memang terlihat bahwa yang dibutuhkan itu memang selain pemilik ya, komisaris, profesional, yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, seperti itu. Tapi kalau pekerja kasar boleh nggak dari tenaga kerja asing? Enggak. Ini udah sering berkali-kali nih. Tapi saya sampai faktanya bosan juga itu nih. ditemukan tuh. Fakta seperti tadi juga dikatakan bahwa memang seperti pencuri juga ada, seperti itu. Nah, dalam kasus-kasus mungkin ada. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada. Jadi memang ada beberapa temuan memang bahwa itulah yang dinamakan tenaga kerja asing ilegal. Jadi kembali lagi, bahwa sebenarnya kita tidak pernah nih, sekali lagi, tidak pernah memberikan izin kepada tenaga kerja yang buruh kasar seperti itu. Jadi biasanya yang memang yang profesional, skill, lalu juga yang pemilik, ya, komisaris, dewan direksi, karena memang mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan daripada usaha untuk meningkatkan produksi seperti itu, profit oriented seperti itu. Jadi dari kita tuh nggak pernah, Pak, dari dulu-dulu gitu. Itu jadi kita juga aneh sekarang ini, bahwa memang sering disebutkan bahwa kita mengeluarkan, padahal kita tidak pernah. Temuan memang mungkin ada, Pak. Jadi itu ada, dan kalau itu seperti tadi dikatakan, kasih tahu sama kita langsung tindak. Dan biasanya juga kita melakukan pengawasan seperti itu. Mas Jumur, Anda punya temuan? Gini ya, yang terkait dengan tenaga kerja ya. Jadi Pak Maruli mungkin bisa aja menyangkal mereka yang masuk jadi komisaris atau direksi atau GM dan sebagainya. Tapi kalau lihat dari indeks perbandingan antara jumlah perusahaan yang berinvestasi di Indonesia berbanding dengan tenaga kerjanya, kita bandingkan dengan beberapa negara, ini Cina ini agak berkali-kali lipat. Contoh misalnya Jepang ada 3.000-an perusahaan. Orang Jepang di Indonesia hanya 12.000, Pak Maruli. Berarti kira-kira satu perusahaan itu 4 orang. Kemudian Amerika Serikat, dia punya 800-an perusahaan, yang jadi pekerja dari Amerika 2.800 sekian. Nah, Tiongkok ini kira-kira baru 300-an perusahaan, sudah 21.000, plus yang tadi 13.000 overstayer Pak dari Cina. Saya berharap mereka kerja ilegal. Daripada kalau nggak kerja ngapain di Indonesia, gendayangan, berbahaya kan buat keamanan republik gitu. Katakanlah ilegal, cari makan gitu. Jadi kalau dijumlahin 13 tambah 21, berapa tuh? 34.000, dibagi 300, bisa 100, Pak. Jadi yang lain indeksnya 4, 3, 4, ini indeksnya bisa sampai 100. Nah, satu perusahaan 100 orang Cina bekerja di perusahaan, pasti tidak hanya komisaris. Misalnya komisaris mau 50 orang, nggak mungkin. Atau direksinya 20, Pak. Atau manajernya ada banyak. Pasti yang lain-lain itu kasar. Dan itu yang dikonfirmasi dari berita-berita yang disiarkan oleh media resmi, bukan media sosial. Media resmi kan nyorotin tuh. Orang lagi kerja apa semua gitu, ada yang narik-narik kabel, gali apa semua. Jadi mungkin Pak Maruli ya, memang pengetatan di dalam ketenaga kerjaan sendiri harus lebih solid gitu loh. Saya nggak tahu apakah memang tekanannya begitu kuat. Saya yakin tekanan begitu kuat, karena memang China Way ini berbeda dengan negara lain dalam soal investasi di tiap negara. Dia tuh membundling seluruh paket jadi yang namanya turnkey project. Termasuk orang tenaga kerja masuk di situ. Nah, karenanya Pak Maruli tertekan, nggak bisa terlalu berimprovisasi untuk sama dengan negara lain. Nah, kalau secara peraturan sistem turnkey project itu yang mulai dari burunya dari atas sampai bawah, bahan bakunya semua Indonesia tinggal terima jadi, itu ya itu boleh nggak secara peraturan? Itulah China Way. Itu boleh saja, tapi kalau memang tidak tanda kutip membuat masalah di negeri kita. Karena kalau di negeri kita pakai seperti itu dan ngotot begitu tanpa ada negosiasi yang cukup alot misalnya, itu merugikan karena masih banyak teman-teman yang mencari pekerjaan di sektor yang sama, dan itu perintah UUD 45 loh. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Kalau ada pekerjaan macul, ya, kemudian orang Indonesia nggak bisa kerja karena ada orang China macul di situ, wah ini serius nih. UD45 nih yang dipermasalahkan jadinya gitu. Jadi menurut saya memang harus ada bargaining lah gitu ya. Jangan pasrah bongkokan gitu loh maksud saya kepada negara Cina ini. Pak Maruli mungkin. Ya, terima kasih. Ya, senang nih kalau sama Pak Jumhur nih gini ya. Memang yang kedua mungkin yang kedua dulu mengenai bundling. Saya rasa saya juga sama bahwa memang di dalam suatu perjanjian ekonomi seperti itu ya, GATT, WTO dan sebagainya, MEA, memang mungkin ada dari P2P itu suatu perjanjian. Itu kita tidak tidak deny terhadap itu. Tetapi kalau orangnya masuk ke kita, ini yang pertama, dia tuh harus ikut tunduk dengan peraturan ketenagakerjaan. Jadi dia harus nggak sebebas-bebasnya mentang-mentang ada suatu perjanjian lalu masuknya itu karena perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut tidak override, tidak mengalahkan peraturan yang ada di ketenagakerjaan. Jadi tetap peraturan ketenagakerjaan ketika mereka masuk itu menjadi suatu panduan bagi kita, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jadi mereka punya perjanjian, tetapi pas masuk tenaga kerjanya itu ada aturannya seperti tadi RPTK, IMTA, lalu persyaratan-persyaratannya seperti kompetensi dan lain-lain sebagainya seperti itu. Lalu yang kedua, memang dari sisi jumlah, memang Cina ini 21.000 seperti itu. Tetapi juga kalau kita lihat total kita 74.138, itu memang Cina 21.000, yang lain-lainnya ada. Jadi ada Jepang, Korea, lalu juga India, Malaysia itu sekitar kalau kita kurangkan 74.000 kurang 21 kurang lebih 53.000 gitu. Jadi memang tidak dominan. Kalau yang namanya dominan kan 50% gitu ya. Jadi 74.000 berarti 37.000. Ini tidak seperti itu. Jadi memang tidak dominan dan masih bisa memang dikendalikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga juga, selain memang perusahaan-perusahaan Cina yang menggunakan tenaga kerja Cina, kita tahu juga bahwa memang di dalam hal-hal tertentu mesin-mesin itu kan bersaing nih sekarang. Jerman, Inggris, Amerika, bahwa barang-barang itu bersaing dari sisi kualitas maupun dari sisi harga. Ya, seperti saya kasih contoh mungkin ya, ada perusahaan Singapura, dia memang akhirnya membeli barang Cina. Nah, waktu pemasangannya itu juga menggunakan orang Cina. Jadi bukan hanya perusahaan Cina yang menggunakan itu. Tapi bukan berarti buruh kasar, tenaga kasarnya Nah, juga dari sana dong, Pak. Enggak. Karena itu memang biasanya memang itu di dalam installment, di dalam pembangunan awal. Kalau kita lihat long term ataupun medium term, itu pasti orang asingnya akan menurun. Karena sesudah berjalan suatu produksi, itu akan kita paksa dan bukan sesuai dengan aturan, itu adalah tenaga kerja Indonesianya yang dipakai. Jadi kalau kita lihat seperti itu. Dan kelima nih mungkin yang kalau kita lihat ininya Pak, trennya dari tahun 2011 sampai 2016. Kalau 2011 itu ada 77.000, ya. Sekarang ini ada 74.000 sampai November. Saya yakin masih ada penambahan berapa lagi gitu ya. Tetapi kalau kita lihat trennya itu sebenarnya 74.000, 70.000, 69.000, 70.000, 74.000. Terlihat ada peningkatan yang sangat drastis tidak? Jadi tidak ada Pak. Kalau dikatakan memang sering disebutkan penyerbuan, lalu juga dikatakan ada banjir serangan, harusnya dari 77.000 itu menjadi 200 atau 300.000. Tapi ternyata tidak. Ada suatu kestabilan. Atau kalau lihat tren. Jadi Sebenarnya saya berbicara dengan kita tidak data. bahas soal jumlahnya Pak, karena Ya. kalau jumlah data itu saya sudah lihat. Tapi Ya. yang mau kita bicarakan tuh mereka masuknya ilegal atau legal. Izinnya itu bagaimana? Nah itu yang akan kita bahas sesaat lagi, tetap bersama Benang Merah. Mana setelah nyobain bakmi mewah? Keluarga saya suka banget sama bakmi mewah karena menggunakan daging ayam asli kan. Gak ninggal di tenggorokan. Jadi tenang ngasih ke keluargaku. Enak mah. Bakmi mewah. Pertama dengan daging ayam asli seenak restoran. Cari yang bisa berhemat. Potong 10%.
hemat energi mulai dari sekarang. Diva, nutrisi kecantikan dengan kolagen aktif dan vitamin E. Rasakan kulit cerah dan halus. Begitu cantik. Diva, kulit cantik sesungguhnya. Why choose Hydro Coco? I choose original. Natural. Healthy. Dari perkebunan kelapa terbesar. Rasakan semua manfaat air kelapa asli dalam Hydro Coco. We choose Hydro Coco. Hydro Coco, taste good, feel good. If you smile through your fear and pain, maybe one day the sun will come shining through the rain. Biar nular. Udah nular kok. Rayakan harapan dengan menu Prosperity. Hanya di McDonald's. Kerja keras. Baru Roman Energinesis hijau dan merah. Lanjut terus. Roman. Masih bersama Benang Merah, saya mau ke Pak Tony sejenak. Pak Tony masih mendengar kami? Nah, Mas Tony, tadi Anda jelaskan soal mereka masuk. Mereka itu masuknya ada yang tanpa paspor nggak? Ada, Pak. Itu gimana? Yang tanpa paspor itu maksudnya gimana? Itu ada yang dari Nunukan, Pak. Dia itu bisa ke Indonesia ya lewat situ. Tapi mereka asalnya dari Cina? Cina, Pak. Oh, mereka masuk dari Nunukan? Iya. Terus lolos masuk ke Indonesia? Masuk ke Indonesia. Tanpa paspor? Tanpa paspor itu, Pak. Oke. Terus dari Nunukan mereka ke? Ada yang ke, ya seluruh ke Indonesia, Pak. Ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Manado, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Jakarta. Seluruh itu disebar, Pak. Apakah kemudian mereka apakah Anda pernah mendapatkan pesanan mereka yang masuk itu tadi Anda katakan dari Nunukan itu kemudian membuat paspor di sini? Kalau membuat paspor, seperti itu biasanya ada, Pak. Tapi kan, karena dia datang ke sini, ya kalau KTP itu kan, tahu-tahu dia punya KTP, Pak. Punya KTP, punya KK gitu kan. Maksudnya KTP itu berarti punya KTP Indonesia gitu? Punya, Pak. Anda pernah lihat sendiri? Ya pernah, tapi kan yang ngeluarin KTP itu pemerintah, Pak. Kok bisa? Anda nggak tanya kok mereka bisa punya KTP Indonesia? Ya nggak tahu, itu pokoknya pemerintah yang ngeluarin, Pak. Anda lihat sendiri mereka punya KTP, punya kartu keluarga Indonesia? Ya pernah ngeliat, Pak. Kalau itu ya saya ngeliat, saya yang ngurus kok, Pak. Oke. Itu gimana, Pak Roni? Kok mereka katanya masuk lewat Nunukan, salah satu jalurnya, kemudian bisa punya KTP Indonesia, punya ini. Itu nggak diperiksa sama imigrasi kalau yang modus-modus seperti itu? Kalau dari Nunukan, dia kan melalui pos lintas batas. Sekarang ini kita sudah punya pos lintas batas, ada 7 pos lintas batas yang sedang dibangun. 2 sudah diresmikan oleh Bapak Presiden di Entikong sama di Motain di NTT, Entikong di Kalimantan Barat. Di Nunukan itu juga ada pos lintas batas di sana yang memang baru pos lintas batas tertentu, 7 ini yang akan kita sambungkan secara online dengan sistem informasi manajemen keimigrasian seperti di tempat pemeriksaan imigrasi di bandara, pelabuhan. Tapi kita banyak sekali pos lintas batas. Nah itu mereka nggak diperiksa kalau masuk begitu? Memang pos lintas batas itu diperuntukkan bagi warga negara kita, juga warga negara Malaysia yang bertetangga. Mereka biasanya belanja atau berkunjung ke keluarga dengan pas lintas batas tanpa harus membawa paspor.
Tapi kalau ada orang asing yang masuk melalui pos lintas batas, nah kita punya pos lintas batas yang kita berikan mobile, ya, mobile unit untuk pemeriksaan perlintasan. Kecuali mereka tidak melalui pos lintas batas, maka dia menjadi ilegal. Tapi kan cerita dari Mas Tony ini, atau Bapak mau bertanya langsung ke Mas Tony? Boleh? Ya, Silakan. boleh. Mas Tony, Pak Roni mau bertanya kepada Anda nih. Iya Pak. Silakan Pak Roni. Mas Tony, mungkin bisa berikan data yang lebih konkret, katakanlah misalnya kapan Anda tahu mereka masuk, tanggal berapa, kemudian dari nunukan itu dia melalui jalur apa dia bisa masuk, kemudian ke arah kota mana? Kalau saya biasanya itu, kalau dari nunukan itu, saya belum lama kemarin Pak, kurang lebih tanggal 3 bulan 10, saya itu dapat orderan juga dari bos saya. Ya. Jadi setelah dia sampai ke Jakarta, itu ditempatkan di satu tempat perumahan gitu Pak, yang memang penjaganya itu sangat ketat ya. Dan itu security-nya juga banyak Pak. Jadi orang pribumi itu ya nggak bisa masuk. Kalau di situ tuh sepi Pak tempatnya. Ya, jadi setelah dia nanti sudah masuk ke situ, sudah lama dia tinggal, sudah bisa pakai bahasa Indonesia, nanti mungkin saudara-saudaranya Mas dia Tony? juga. Ya Pak. Mungkin yang tadi ditanyakan Pak Roni, bagaimana ceritanya masuk dari nunukan Anda mengurus itu? Kalau saya dari nunukan itu ya cuma jemput aja Pak, jemput orang itu. Terus dibawa kemana ya Pak Mas Tony? Kalau itu dibawa ke Jakarta Pak biasanya Pak. Berapa orang tuh waktu itu Anda bawa? Kurang lebih waktu itu saya hampir 10 orang Pak. Saya bawa itu ke Jakarta. Masuknya lewat pintu imigrasi ya masuknya? Masuknya ada yang lewat pintu imigrasi itu Pak. Saya yang jemput di dalam aja, setelah udah masuk baru saya jemput gitu Pak. 10-10-nya masuk lewat pintu imigrasi? Lewat itu Pak. Oh iya normal. Berarti kan tercatat. Tercatat. Karena kalau dia melalui Tapi mereka nggak pakai paspor Pak? Pakai. pasti pakai paspor. Pakai paspor nggak? Pasti. Kalau yang itu ada juga yang pakai, ada yang enggak gitu Pak. Tapi kebanyakan ya nggak pakai Pak. Kok bisa lolos imigrasi? Bingung juga ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau. Kalau dia melalui pos lintas batas, ada petugas imigrasi, pasti diperiksa paspor. Tapi kalau dia tidak melalui pos lintas batas yang ada petugas imigrasi, nah itu bisa saja, kan kita tidak tahu. Jalan tikus istilahnya. Lewat jalan tikus ya, yang nggak pakai paspor? Iya Pak, nanti kan gini ceritanya Pak, itu kalau misalkan ketemu sama petugas itu kan ya umpet-umpetan gitu Pak. Umpet-umpetan juga kadang-kadang kita ikut setor lah gitu, ngemel kayak di pertigaan itu ngemel gitu Pak. Jadi posisinya aman gitu Pak. Ada pungli maksudnya? Ya, kalau pungli kan mungkin sekarang, kalau dulu kan kita ngemel Pak. Nah gini, kan dia tugasnya cuma menjemput. Bagaimana dia bisa tahu bawa paspor dan tidak? Apa dia mengecek dulu? Ya kan? Itu bisa Itu dijawab. pertanyaannya. Tuh Pak Roni menyaksikan, bagaimana Anda bisa tahu itu bawa paspor atau tidak? Kalau Anda kan tugasnya hanya menjemput katanya. Kalau saya sih tahunya dia nggak pakai paspor Pak. Datang ke Indonesia itu nggak bawa paspor. Tahu dari mana? Anda lihat, Anda bertanya. Karena besoknya lagi silang kalau dia udah bisa pakai bahasa Indonesia, nanti kan yang ngurusin saya itu Pak semuanya. Ngurusin apa? Ngurusin bikin paspornya segala. Paspornya paspor Indonesia apa paspor negara dia? Ada yang paspor Indonesia Pak. Terus KTP-nya dari mana? KTP, KK, Itu tanya terus... pemerintah Pak, kalau gitu jangan tanya saya. Pak Roni punya jawaban. Saya agak bingung, kan harus ada KTP, KK, surat tanda tamat apa, ijazah, akta lahir, itu bisa bikin paspor Indonesia. Ya, artinya kalau dia punya, ya Mas Tony misalnya punya pengalaman membuatkan paspor bagi warga negara asing yang dia bawa. Pembuatannya itu di kantor imigrasi mana? Apakah di Kalimantan Timur atau di Jawa ini, di mana? Iya kan? Ini kan perlu ada kejelasan. Bisa lebih jelas, Mas Tony.
supaya tidak ada sakwa sangka di sini nih. Anda itu ngurusnya di migrasi daerah mana lah? Kalau saya ngurus itu di daerah yang sepi, Pak. Kalau daerah yang rame-rame ya ketahuan, Pak. Yang sepi itu di mana sih? Ya kalau sepi itu seperti ada di Jawa Barat, itu sepi, Pak. Jawa Tengah itu sepi. Pindah-pindah berarti? Pindah-pindah, Pak. Jawa Barat itu kalau Bandung itu rame. Jawa Tengah, Semarang rame, Cilacap rame. Di Jawa itu nggak ada yang sepi. Tuh, Iya kan? Pak Roni jawab begitu tuh. Jadi kalau di Jakarta kan saya lihat itu full, Pak. Antriannya itu penuh, tiketnya juga penuh, kadang nggak kebagian, Pak. Tapi kalau di daerah kan masih kebagian. Jangan-jangan paspornya aspal kali, nggak ngurus di imigrasi? Kalau itu yang biasanya saya urus itu asli, Pak. Di kantor imigrasi, benar? Ya di kantor imigrasi, Pak. Pembuatan paspor itu pasti ada wawancara. Ya. Proses verifikasi, data dukungnya, pada saat wawancara, kan ketahuan orang bahwa yang bersangkutan itu bisa berbahasa Indonesia atau tidak. Yang kedua, data dukungnya, KTP, kartu keluarga, kemudian akte lahirnya, ini kan akan kita cek dengan Dinas Dukcapil di daerah pembuatan KTP tersebut. Nomor induk kependudukannya kan tercatat. Kita sudah punya akses dengan Dinas Dukcapil untuk memudahkan kita mengetahui bahwa KTP yang diberikan itu betul-betul terdaftar. Jadi kalau misalnya ada data konkret kan lebih enak. Kalau ini kan lebih gerambiang ya, artinya tidak jelas. Kalau memang jelas kapan, ya mungkin kalau melalui diskusi ini kita tidak bisa menggali lebih banyak. Ya saya setelah diskusi ini welcome saya untuk mengungkap lebih tajam kasus seperti ini. Karena pernah terjadi anak buah saya, baik di Kalimantan Barat, di Serang juga. Wawancara disuruh membisu. Ini orangnya bisu. Ya, anggota ada kan modus begitu juga? Iya, modus, namanya modus kan, usaha. Itu tenaga kerja asing juga, Pak? Atau orang-orang asing? Orang juga? asing. Oke. Akhirnya ketahuan ya kita proses. Artinya upaya dari imigrasi untuk melakukan pencegahan, pengawasan agar yang diberikan paspor itu adalah warga negara Indonesia, itu sangat ketat. Artinya kalau memang ada, tolong saya diberitahu. Baik. Sehingga bisa saya lakukan pencegahan di kemudian hari, dan yang pernah terjadi ini kan kita bisa evaluasi, kita proses. Baik. Seperti itu. Kembali di Benang Merah saat lagi, tunggu kami, kita akan ungkap hal-hal lain yang belum terungkap. Tetap bersama. Masih bersama Benang Merah, saya mau ke Mas Jumur. Ada temuan-temuan apa lagi yang Anda cermati dari kasus tenaga kerja asing ilegal ini? Saya boleh nanya ya? Boleh, silakan. Mas Tony. Selamat malam, Pak. Dia pernah cerita nggak mereka gajinya berapa ketika kerja di perusahaan di Indonesia ini? Kalau gaji ya pernah cerita, gajinya lebih besar dia daripada karyawan pribumi, Pak. Berapa kali lipat kira-kira? Ya kalau gajinya UMR DKI itu 3 juta sekian, ya di sana itu bisa 9 jutaan, Pak. Oke, dia kerjanya pada sektor-sektor yang kasar juga ya, ternyata ya? Kasar juga ada, Pak. Nah ini menarik. Ini menarik sekali, karena ini di luar kebiasaan bisnis. Ini harus dicurigai sebagai suatu tindakan yang harus keamanan lah ya. Karena mendatangkan orang dengan gaji 3 kali lipat, naik pesawat, kemudian perlu penginapan, untuk pekerjaan yang di kita melimpah orangnya, pekerjaan seperti itu, secara bisnis merugikan. Karena bisnis itu kan harus menekan cost ya. Tapi kok ini cost-nya tinggi. Nah, tapi itu dilakukan. Artinya ini beyond business, beyond ekonomi. Lebih daripada sekitar ekonomi dan bisnis. Nah, menurut saya ini
Maksudnya? Ya, mendatangkan orang kan ngegaji untuk pekerjaan cuma gali-gali, narik kabel, ngegaji 3 kali lipat dengan penginapan. Sementara orang lokal, Anda bisa gaji sepertiganya. Bapak sebagai pengusaha, pilih mana? Kan pasti kalau soal bisnis, pilih yang gajinya rendah dong. Orang lokal aja daripada mendatangkan orang asing yang lebih mahal untuk pekerjaan yang ada di kita. Orang yang ada gitu. Artinya ini apa? Ini bukan. Nah ini yang pertanyaan saya ini saya mengkonfirmasi seperti itu yang ilegal 3 kali lipat. Yang resmi Pak itu bisa lebih Pak. Yang ilegal saja 3 kali lipat, yang resmi bisa lebih dari 3 kali lipat. Dan ini pasti beyond business. Ini yang saya mencurigai dan harus dicurigai Pak. Karena ini bukan bisnis biasa gitu. Nah ini yang menurut saya waspadalah gitu. Baik, Mas Tony, tadi Anda sebut-sebut bos Anda gitu ya. Nah, saya mau tanya deh, sekali Anda dapat job itu untuk ngurus-ngurus orang-orang ini, itu dibayar berapa sih? Kalau saya kan hanya disuruh gitu ya paling dapatnya nggak gede sih Pak. Sekali jemput ya paling sekitar 100 ribuan, 200 ribu itu bersih lah Pak. Tapi kan Anda disuruh ngurus tadi paspor segala macam itu Anda juga yang ngurus? Kalau itu ada juga yang ngurus Pak. Oh. Karena sindikat paling besar itu di Jakarta Pak. Oh, dan ya? itu ya sampai sekarang sudah bisa mendirikan LSM gitu Pak. Oh ya? Iya Pak. Jadi mereka pakai LSM untuk bisa memasukkan mereka ini? Betul Pak. Namanya FBI bukan? Saya nggak berani ngomong Pak. Nah, itu proyeknya oke, Anda hanya dibayar 100-200 ribu, tapi Anda tahu nggak kira-kira untuk memasukkan satu orang itu, aman itu, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan itu? Kalau saya lokal kan biasanya, kalau saya yang ngurus biasanya itu lokal gitu ya Pak. Kalau normatif gitu ya kan, kalau kita bikin paspor untuk pribumi ini kan kalau yang paspor biasa itu cuma 365.000, terus yang e-paspor itu 650.000. Kalau kita ngurus hanya seperti itu Pak. Tapi kalau dia kan lebih besar karena saya nggak bisa pakai bahasa Cina Pak. Jadi yang bisa ngomong ya dia orang itu ya saya nggak bisa ngomong Pak. Tadi menarik nih, Pak Roni bilang kan kalau mau bikin paspor ada wawancara, ada data-data penunjang yang lain. Itu dia pakai wawancara nggak kalau bikin paspor Indonesia? Pakai wawancara Pak, tapi kan nunggu bisa pakai bahasa Indonesia yang lancar gitu kan. Di situ juga ya oknum kan ada yang main juga Pak. Oknum itu Anda lihat sendiri? Ya saya yang ngelakuin Pak, kok lihat. Ya saya yang jalanin Pak. Itu nunggu berapa lama dia bisa berbahasa Indonesia? Ya nunggu pintar Pak. Nunggu bahasanya itu agak fasih gitu Pak. Itu yang minta ordernya dari perusahaannya atau dari bos Anda itu yang sindikatnya itu? Kalau saya kan hanya jalankan tugas saja Pak. Kalau memang bos saya disuruh ke kanan, ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri gitu Pak. Saya boleh nanya nggak? Boleh. Pak, identitas yang dipakai oleh orang tersebut yang bikin paspor itu identitasnya pernah ada di Indonesia nggak? Nama yang misalnya udah meninggal atau apa gitu, yang dipakai? Ya ada Pak. Ada? Ada. Itu modus saya dengar Pak. Ya kalau kejadian seperti ini melalui jalur-jalur yang tidak resmi, saya kira memang ini kewaspadaan kita ya harus kita tingkatkan. Makanya di perbatasan kan ada petugas dari TNI Angkatan Darat, dari kepolisian, bagaimana juga gabungan CIQ, baik custom, imigrasi, dan karantin juga ada di sana. Intelijen juga ada, dari BIN daerah itu ada. Saya kira kalau kita bisa mengantisipasi kasus-kasus seperti ini secara sinergi, artinya tidak terkotak-kotak, saya kira ini informasi yang baik untuk kita lakukan upaya pencegahan di kemudian hari. Kita masuk kepada tahun 2017, ya kan? Kalau itu kan dari sisi keamanan Pak ya, kalau saya dari sisi tenaga kerja, iya. Ini modus memang mereka mencari tenaga kerja ilegal Pak. Karena langsung
didistribusikan ke perusahaan-perusahaan. Ya. Artinya memang ada job order dari perusahaan itu. Jadi ini salah satu yang mencegahnya, hentikan visa kunjungan dari Cina, gratis bebas visa kunjungan Cina harus diberhentikan. Karena kalau nggak diberhentikan ini akan jadi modus gitu. Dan udah jadi modus gitu ya. Tapi apakah kemudian itu jalan keluarnya? Karena kan itu juga sebenarnya turis wisatawan itu kan juga devisa juga buat kita. Ini kan hanya mereka kemudian memanfaatkan celah itu. Makanya gini, kita kalau bikin policy, idealnya itu kan ada research, ada pendalaman. Nah, saya melihat sekarang ini di Indonesia, pemerintahan tuh sering bikin peraturan yang nggak berbasis riset gitu. Sehingga ya begitu dibuat, bisa dirubah lagi, diganti lagi, hanya dalam beberapa waktu sebentar diberubah lagi. Nah ini yang nggak boleh terjadi ke depannya gitu ya Pak ya. Ya menurut saya kita lihat aja data-datanya. Apa iya terjadi dari sekian puluh negara yang tadinya bebas sekarang menjadi 169 meledak wisatawan. Mohon maaf nih Pak Roni ya, saya baca di rilis terakhir tahun lalu wisatawan 10,4 juta Pak tahun lalu. Tahun ini sampai dengan disebut kemarin oleh imigrasi per akhir Desember tanggal 18 itu 8,9 juta orang yang masuk ke Indonesia, orang asing. Artinya kalau pro rata pada tanggal 31 Desember lusa itu kira-kira cuma 9,4 juta Pak. Ini perhitungan matematika sederhana lah. Artinya orang asing yang masuk tahun ini cuma 9,4 juta dibandingin tahun lalu 10,4 juta. Itu setelah 169 visa dibuka. Nah ini berarti bukannya naik malah turun atau sama pun tidak. Kalau data itu benar ya, yang Bapak sebut 8,9 juta per tanggal 18 Desember. Saya minta klarifikasi itu. Nah, malah turun setelah dibuka. Nah, artinya nggak berbasis riset. Seharusnya kan kita studi di berbagai negara. Ya, nggak perlu studi pun, studi ringan lah gitu. Jangan tanpa studi sama sekali gitu. Nah, ini menurut saya ya, Cina dihentikan saja, Pak. Bukan hanya Cina, mungkin beberapa negara yang ngaco-ngaco gitu untuk memanfaatkan, mungkin imigrasi punya catatan kan Pak ya, overstayer Pak ya, gitu. Dan buat wisatawan banyak iklan kayak di mana-mana gitu kan, kemudian bikin visa kan gampang di Amerika tuh susah banget bikin visa itu, banyak aja orang ke Amerika, orang ke Malaysia, orang kemana susah. Baik. Juga. Pak Maruli, ada komentar? Saya sih komentarnya ini memang menjadi perhatian kita ya, karena memang kalau memang masuknya secara ilegal, kalau saya anggap ini jadi ilegal gitu ya. Tapi kalau dia mendaftar menjadi pekerja memang agak susah sebenarnya. Tetapi ini mungkin ada suatu hubungan antara si perusahaan itu dengan yang ini. Kalau kita lihat memang untuk mendapatkan izin kan tadi memang berat ya. Berarti ini sebenarnya termasuk orang asing yang ilegal, termasuk juga dia tenaga kerja yang ilegal. Iya. Nah, tetapi kalau kita memang kalau kita melihat data-data yang lain, memang kita masih bisa mengendalikan. Tetapi ada makna dari sini, memang kita perlu meningkatkan suatu pengawasan. Dan saya sepakat ini memang perlu peningkatan pengawasan ini secara terpadu. Ya, karena mereka ternyata bisa memanfaatkan celah yang ada di situ. Nah, ya. Bagaimana kita bisa menghentikan ini semua? Kita akan bahas di segmen terakhir. Tetap bersama kami. Masih bersama Benang Merah. Terakhir, Mas Tony. Pak, selamat malam, Pak. Ya, Mas Tony, yang Anda urus itu, apakah Anda juga kemudian mengurus segala sesuatu ketika misalkan ada masalah, kemudian mau disidak begitu, itu jaringan Anda juga ngurus juga, artinya ngasih tahu nih mau sidak nih supaya aman, artinya Anda sampai mengurus seperti itu nggak? Ya iya Pak, kalau itu Pak. Oh jadi kalau mau sidak, Anda tahu? Biasanya kita dikasih tahu Pak. Dikasih tahu sama? Ya sama oknum-oknum itu Pak, oknum-oknum yang memang berkaitan di situ. Ada oknum penegak hukumnya ada, dari keimigrasinya juga ada. Oke. Artinya Anda urus juga sampai ke situ? Ya itu kan kita nyawer-nyawer juga mingguan gitu Pak. Baik, baik. Terima kasih Mas Tony. Nah,
Terakhir, sebelum ditutup nanti Pak sama Pak Roni, apa yang bisa kita lakukan Pak Maruli untuk menghentikan ini semua? Karena kita lihat, ya faktanya memang ada celah yang dimanfaatkan. Ya, mungkin kalau fakta saya masih debatable juga Pak. Ini kan masih satu orang ya. Lalu juga memang ini ada isu sebenarnya dia dilempar. Enggak gini, Anda masih mendinai ada masalah, Pak Menteri saja kemarin sidak nemuin ada masalah. Lah, benar. Itu bukan masalah, ini sebenarnya kasus-kasus. Itu adalah, sebenarnya kita dituntut ini. Kasus kan masalah ya, Pak Maruli. Kita dituntut untuk menegakkan aturan. Sekali waktu kita menegakkan aturan, lalu nanti dituduh lagi. Tuh kan ada gitu. Tapi kalau tidak melakukan menegakkan aturan, kok nggak menegakkan? Jadi memang ini sesuatu hal yang mungkin memang debatable. Jadi ini memang isu seperti ini, saya juga mungkin benar, mungkin enggak. Tetapi di dalam kita, di dalam pengawasan untuk tenaga kerja asing, kita memang melakukan itu secara bertahap. Ya. Jadi ada juga preventif edukatif, lalu juga represif kita. Dan juga memang berkala Pak. Jadi memang di tingkat daerah, kita ketahui memang walaupun kita memang terbatas, jumlah pengawas ketenaga kerjaan ini kurang lebih 1.900, di mana PPNS-nya ada 370, itu memang melakukan pengawasan berkala. Lalu juga ada pengawasan khusus, lalu juga insidentil, seperti itu. Jadi memang agak berlapis, dan ini juga kita lakukan bersama-sama dengan imigrasi. Seperti kemarin, Pak Menteri juga melakukan sidak, itu juga bersama-sama gitu ya. Itu menunjukkan bahwa memang kita tuh dari pemerintah tuh care, bahwa memang itu perlu ada suatu pengawasan, penegakan aturan, law enforcement, seperti itu. Nah ini yang memang kita lebih tingkatkan. Dan kalau ini memang kita sih berharap dari ini ya, saya menyebutnya bukan Mas Tony, MGT, Mystery Guest Tony, jadi MGT, itu bisa disampaikan kepada kita gitu ya. Memang kita sangat kita akan respon seperti itu. Tetapi di dalam hal pengendalian, skema yang jelas dari pemerintah ini bahwa ada pengendalian, jadi dalam jabatan-jabatan tertentu, dalam waktu tertentu, hanya juga terbatas, lalu di dalam pengawasan juga kita masih bisa menangani bersama-sama. Di dalam hal ini pemerintah, ya ada imigrasi, ada kepolisian, pemerintah daerah terutama juga bersama-sama. Saya itu yang kita akan tingkatkan seperti itu. Mas Jumur? Gini, saya rasa banyak pejabat yang dapat salah masukan ya dengan membandingkan antara jumlah TKI yang jutaan ke luar negeri dibanding dengan puluhan ribu orang asing ke Indonesia. Sehingga kita bilang, kita nggak usah ribut lah, baru sekian puluh ribu, atau mungkin besok bisa aja 100 ribu, 200 ribu, atau 500 ribu, kita udah 6 juta, 7 juta orang kita di luar negeri. Ini berbahaya buat saya, input informasi seperti ini. Ini bisa menyesatkan. Karena apa? Karena ini tidak apple to apple. Kayak membandingkan jeruk sama semangka. Itu nggak bisa dibandingkan. Gitu. TKI kita yang keluar negeri itu berangkat berdasarkan permintaan job order yang begitu kuat tarikannya. Bahkan saking kuat tarikannya, bisa terjadi perdagangan orang. Jadi permintaannya itu begitu tinggi. Nah, siapa yang minta? Rakyat negara yang meminta. Bukan pemerintah yang minta, rakyatnya yang minta melalui jalur resmi. Misalnya orang Indonesia banyak di Hong Kong, banyak di Taiwan, banyak di ini. Loh, memang mereka minta banget ke kita supaya ngirim orang ke sana untuk bekerja gitu loh. Bahkan saya pernah ketemu Menteri Tenaga Kerja di Hong Kong, dia bilang, Pak kalau bisa kewajiban berbahasa Cina di sini, nggak usah terlalu canggih-canggih lah bahasa Cinanya, biar bisa cepat kerja di Hong Kong. Saking frustrasi dia butuh tenaga kerja gitu loh. Nah di kita beda, kita banyak tenaga kerja yang sedang manggur, sehingga tidak ada bangsa ini kekurangan tenaga kerja tuh enggak sebetulnya, kecuali pada level-level tertentu ya, expert betul-betul. Nah ini yang menurut saya beda, jadi nggak bisa diperbandingkan. Kalau kita perbandingkan gitu nanti bisa kacau nih, kebijakan yang diambil jadi keliru gitu loh. Karena informasi yang pembandingan yang salah, nanti kebijakannya keliru. Nah, kalau keliru berantakan semua gitu loh. Nah, ini buat saya harus hati-hati. Dan ini juga penting ya, misalnya gini. Katanya Cina ke Indonesia membangun infrastruktur di antaranya, kan ramai infrastruktur di mana-mana, Pak. Nah, tapi beberapa minggu lalu BPS bikin rilis
di semua sektor tenaga kerja tumbuh ada tenaga kerja penyerapan, terutama di sektor transportasi daring, ya, ada Gojek, ada Grab, ada Uber, besar sekali pertumbuhannya. Tapi di sektor konstruksi terjadi penurunan jumlah tenaga kerja 230.000 orang. Di saat kita gencar membangun infrastruktur konstruksi ratusan triliun kita buang, investasi asing dengan karpet yang merah ati kita buat, tapi kok terjadi penurunan tenaga kerja? Ini BPS loh, bukan LSM atau provokator yang mengumumkannya. Bapak search di internet setengah detik langsung ketemu tuh. Pertanyaannya, yang mengerjakan infrastruktur itu siapa? Jadinya kan jadi agak cocok gitu loh dengan keadaan seperti ini. Nah ini yang menurut saya betul-betul harus didalami betul dan diambil langkah-langkah. Kalau tidak ya keresahan itu bukan dijawab dengan penolakan, penyangkalan, tidak ada tenaga yang kasar, tidak ada, nggak gitu Pak Maruli. Ada kok di TV muncul. Saya rasa itu mungkin Mas. Terakhir Pak Roni untuk menutup. Ya, saya kira saya sependapat dengan pemikirannya Pak Jumhur, juga menggarisbawahi rekan saya Pak Maruli. Memang antisipasi itu harus kita lakukan. Kacamata sebagai aparat keamanan yang diberikan tugas untuk menjaga kedaulatan ini di pintu gerbang dengan bantuan melalui sebuah tim pengawasan orang asing yang dibentuk berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwa Menteri Hukum dan HAM membentuk tim pengawasan orang asing. Itu mulai dari pusat sampai kecamatan dan kita upayakan 2017 sampai tingkat desa dan kelurahan. Karena basis informasi itu ada di desa dan kelurahan. Nah, kalau ada informasi, saya kira walaupun sulit, ya, ada sindikasi dengan beberapa aparat, kita bisa masuk melalui jalur intelijen. Karena imigrasi juga punya intelijen, bisa bekerja sama dengan intelijen yang ada di Koramil atau di Polsek. Karena ada bintara pengumpul bahan keterangan Polsek, ada bintara-bintara intelijen di Polsek, di Koramil, bahkan Babinsa. Setiap desa ada satu Babinsa. Setiap desa ada Bayangkara Pembina Kamtipmas yang bisa kerjasama dengan kepala desa dan lurah. Nah, 3 serangkai ini dibantu para ketua RT, ketua RW, semua tempat dan lokasi bisa kita lacak. Nah, kalau ada kerjasama, pelaku teror aja bisa kita tangkap kok. Apalagi kasus-kasus seperti ini. Artinya kita berpikirnya sinergis ya. Sinergis, komprehensif, bahu-membahu, tidak terkotak-kotak. Jadi masukan dari siapa saja, kami siap menerima dan tentu kita tidak resisten. Kekurangan kita perbaiki, kalau ada yang melanggar hukum harus kita proses, minimal hukuman disiplin ada. Ya, itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya bersama kami. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam hari ini bisa menjadi bahan masukan bagi para pengambil kebijakan. Ingat, satu saja orang-orang asing masuk ke negara kita dan melakukan tindakan ilegal, itu artinya mereka sudah menginjak-injak hukum negara kita. Dan itu tidak boleh terjadi. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam, sampai jumpa.